kurang lebihnya 21 juta. Standar gaji saya di sini tanpa ada lembur, dan ini adalah gaji standar, tidak ada libur dan tidak ada lembur. Kalau ada lembur biasanya lebih, dan kalau untuk bulan ini saya tidak pernah lembur, dan inilah gaji standar. Mau tahu gaji yang diterima oleh supporter di Jepang? Hei, nanti aja ya setelah pulang di rumah. Ih. Tadaima, saya sudah sampai di rumah teman-teman, dan saya akan menjelaskan seberapa besar gaji yang diterima oleh supir di Jepang selama 1 bulan. Untuk yang pertama, supir truk jarak pendek yang tiap hari bisa pulang, itu saya. Sebulan berkisar 300.000 yen sampai 400.000 yen, teman-teman, itu yang bisa didapatkan. Untuk yang jarak menengah, antara 350.000 yen sampai 450.000 yen. Dan untuk yang jarak jauh, itu yang paling besar, antara 400.000 yen sampai 600.000 yen. Ada juga perusahaan yang menawarkan gaji sampai 650.000 yen, 295.193 yen. Itu yang saya terima untuk 23 hari kerja. Ada banyak banget teman-teman yang nanyain ke aku masalah gaji sebagai perawat di Jepang. Aku udah megang slip gaji aku tiap bulan, dan aku akan bahas ini secara detail, belak-belakan, dan no sensor. Aku sudah megang 1 lembar slip gaji aku, dan ini slip gaji aku. Kita buka ya. Teng tereng tereng. Dan sekarang jadi total gaji kotor yang aku dapat bulan ini yaitu sebesar 243.474 yen. Kalau dirupiahkan dengan kurs yang rata-rata 135 rupiah, itu sekitar 32.800.000. Wow. 32 juta guys gaji aku di Jepang. Wow. So guys, jadi kisaran ya seperti yang tadi gue bilang, kisaran gaji di sini tuh antara 18 juta sampai 35 juta. Itu karyawan tetap yang mau karyawan asli dengan gaji lemburnya juga di sini ada yang dibayar 1.500, 150.000 per jam, 100.000 per jam, ada juga yang dibayar. Yaudah yuk kita mulai imajinasi kita ya. Kita melayang-layang dulu, ngawang-ngawang dulu. Teman-teman yang masih di Indonesia yang baru mau berangkat atau lagi pendidikannya seneng banget soalnya kalau kita awang-awang masalah gaji gitu. Oke, kita mulai. Ini anggap aja lah kita dalam 1 tahun ya. 1 tahun itu tuh kerja di Jepang itu tuh bisa ngumpulin berapa duit sih gitu. Bisa ngumpulin duit berapa ratus juta, berapa puluh juta. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, misalnya kita bisa ngumpulin berapa ratus juta gitu kan, kita enak tuh mau, wah kayaknya kalau aku punya uang sekian ratus juta nih, aku pengen kayak gini gitu. Misalnya aku pengen buka usaha, aku pengen traveling, aku pengen punya kendaraan mewah, misalnya motor atau mobil gitu kan. Yaudah yuk kita mulai yuk. Nah jadi dalam 1 tahun itu kan 12 bulan ya. 12 bulan itu kira-kira dalam 1 tahun bisa dapat duit berapa juta gitu kan ya. Kalau misalnya dalam 12 juta itu kalau dikalikan ya, yang tadi itu 12.900.000 itu udah bersih kan ya. 12.900.000 dikalikan 12 bulan itu bisa terkumpul sekitar 155 juta rupiah. Itu sudah dipotong kita makan di sini ya. Tapi nggak beli gadget, nggak fashion gitu. Ya mungkin fashion apa namanya, yang murah-murah gitu. Ya kira-kira bisa ngumpulin 155 juta. Kalau misalnya nggak covid nih, luar biasa.
apalagi di musim panen. Tapi di beberapa tempat tuh kayak di Nagano, saya pernah punya temen yang magang di Nagano, itu program 1 tahun. Itu ada yang pernah dapat itu 1 bulan itu sampai 30 juta, bahkan 40 juta 1 bulan dapat. Edan. Tapi jangan teman-teman kira nyari duitnya gampang gitu, jangan ya. Yang mereka dapatkan itu tuh sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu kalau di Jepang, karena kan hitungannya jam. Mereka ada kerja, ya jamnya panjang lah, intinya kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Udah dapat belum imajinasinya? Jadi kalau aku sama Nyonya kerja di Jepang sebulan, pasangan suami istri 2 orang sebulan kerja di Jepang, berapa sih gitu ya? Tambahin dulu. 2, 3, 4, 190 ditambah Nah, hasilnya segini nih. 507.663 yen. Nah, itu kalau rupiahin berapa? Ayo kita coba rupiahin ya. Begini dikali 140 yen ya, Kita sekarang pakai kursnya itu. pakai kurs paling tinggi ya, 140 Iya, yen kali 140 yen. Nih, Nih, jadi gaji jadinya kita tuh, sebulan berdua itu 71 71 juta juta. sekian lah. Iya, Itu berdua ya, berdua. Itu tapi masih kotor ya. Jadi di sini gajiku sama gaji Nyonya lebih besar, gajinya Nyonya ya, Iya. dibanding gajiku gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share untuk kali ini ya. Jadi kalian yang di Indonesia udah punya gambaran misalkan gaji di Jepang tuh berapa sih gitu ya. Jadi misalkan di Jepang tuh ada yang lebih besar dari ini, ada yang lebih kecil dari ini juga banyak gitu. Jadi setiap tempat kerja ya, namanya rezeki udah ada yang ngatur ya, itu nggak tahu ya. Ya pokoknya intinya kita nyari rezeki yang halal lah gitu lah ya. Itu yang paling atas ada gajian dapat 224.698 yen. Dapat segini guys ya. 224.698 yen. Itu kalau dirupiahin itu kurs hari ini 127. Tadi saya cek 127 rupiah. 127 rupiah per yen. Nah, kita dikalikan 127 yang tadi. Totalnya segini guys. Ini total gaji sebulan ya. Cuman jangan seneng dulu. Ini kayak yang tadi saya bilang di awal, gaji gede, potongan juga gede. Jadi segitulah gaji dan bonus yang kerja di Jepang. Seberapapun gaji yang didapat, mau itu besar, mau itu kecil, harus selalu disyukurin. Alhamdulillah. Karena yang terpenting itu bukan seberapa banyaknya, tetapi seberapa berkahnya rezeki itu. Dan seberapa bermanfaatnya buat keluarga dan buat orang lain. Karena di dalam rezeki kita itu juga ada rezeki orang lain yang Allah titipkan ke kita.